Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya harapkan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini Bapak Ibu ada yang dari jauh ya, bukan dari Kota Pekanbaru, yang sudah hadir satu hari sebelumnya. Terima kasih banyak. Saya harap bisa nginep istirahat. Langsung dipimpin oleh kita Bu Zubair. Dan pada hari ini saya harapkan Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat dulu. Misalnya yang berhubungan dengan perjalanan juga ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, silakan dicatat. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipertanyakan dan akan langsung dijawab oleh Ustaz kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita buka kegiatan manasik kita ini dengan dibuka sepatah dua patah kata dari pimpinan Selatur Bapak Managing Director kita, Bapak Haji Yuna Marsha Ahmad Tore. Kepada Bapak Haji, kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Selatur, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan untuk perjalanan umrah yang kita suci Mekah selama Allah. Kemudian hari ini kita mengikuti acara manasik yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Al-Fujail Hawari, dan nanti Bapak Ibu juga didampingi oleh Mainanda, insya Allah, sehingga perjalanan Bapak Ibu memuaskan. Yang perlu mungkin saya ingatkan adalah keseriusan kita semua untuk mengikuti manasik ini, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syar'i kita. Dan insya Allah kalau masih dekat dengan Ustaz mungkin mengingatkan, atau Nanda masih mengingatkan. Tapi kalau kita udah berjarak, begitu padatnya orang, kita akan sulit untuk berkomunikasi. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa jangan kita terlepas dari rombongan atau dari pandangan Ustaz atau dari pandangan pendamping Ustaz nantinya, Menanda. Dan apa yang dikatakan oleh di dalam jadwal kita ini, mohon diulang-ulang membacanya, petunjuk untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Bapak Ibu selalu menjaga stamina, jaga kesehatan, dan jalankan ibadah sesuai apa yang disarankan menurut syar'i oleh Ustadz kita nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu calon jamaah umroh Selatur di musim umroh 1444 Hijriah, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kepada semuanya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
Selamat datang dan selamat berkumpul. Semoga pertemuan kita pagi hari ini sampai siang nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Termasuk salah satunya dalam tuntunan umroh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian tata cara manasik kalian dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita yang hendak berhaji atau umroh mempelajari tata cara manasik umroh yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu salah satunya tujuan kita berkumpul pada pagi hari ini, belajar manasik umroh secara singkat, membicarakan juga teknis keberangkatan kita nantinya. Alhamdulillah Selatur juga memberangkatkan kemarin jamaah haji plusnya dan sudah kembali dengan selamat. Saya juga ikut waktu itu mengantarkan di bandara dan menyambut kembali. Dan alhamdulillah perjalanan lancar. Umroh tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, Bapak Ibu juga akan berangkat. Dan jamaah Sela yang pertama berangkat untuk musim ini setelah haji, insya Allah akan saya dampingi langsung sebagai Dewan Syariah dan pembina ibadah di Selatur, dan juga nanti ikut bersama kita untuk bagian teknisnya Bapak Mainanda, sehingga kita harapkan perjalanan kita ini bisa lancar nanti pergi dan pulang, serta ibadah bisa kita laksanakan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah semuanya, umroh ibadah yang agung. Bahkan mayoritas ulama mengatakan umroh itu walaupun tidak termasuk rukun Islam, dia wajib sekali seumur hidup. Sangat besar keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Umroh itu dari satu umroh ke umroh berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini juga sekaligus hadis ini menjadi dalil dianjurkannya umroh itu sering. Kenapa? Karena dikatakan di hadis itu umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya. Kalau kita bisa sekali setahun umroh, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita manusia ini, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu banyak dosa, banyak salah. Kadang kita sudah banyak dosa, banyak salah, istighfar pun kurang. Barangkali dengan umroh itu kita dapat keutamaan diampuni dosa-dosa yang ada di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khubthal aw khubthal hadid." Iringi antara haji dan umrah. Tabi'u, iringi haji ke haji, umroh, haji ke umroh, atau umroh ke umroh. Karena keduanya, haji dan umroh itu bisa menghapuskan kemiskinan, yanfiyani, menghilangkan kemiskinan, wadzunuba, dan dosa-dosa. Sebagaimana al-kiru kama yanfi al-kiru khabathal hadid. Sebagaimana besi ditempa, ketika pandai besi menempa besi untuk membuat pisau, parang, itu ketika ditempa itu bisa menghilangkan karat-karatnya. Nah, ternyata haji dan umroh itu menempa kita juga. Apa yang ditempa? Dosa-dosa kita dibersihkan. Selain itu juga Allah berikan balasan selain pahala, juga rezeki ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niat kita bukan kita pergi haji umrah biar bertambah rezeki kita, bukan itu. Tetapi Allah berikan bonus untuk orang yang ikhlas. Allah berikan bonus apa? Allah jauhkan dia dari kemiskinan.
Bapak Ibu jamaah semua, pada sesi pertama ini kita akan berbicara tentang tata cara manasik umroh sambil kita baca ada program perjalanan itu. Nah nanti, tapi program perjalanan itu secara singkat saja. Saya akan lebih menitik beratkan nanti dalam masalah manasik umrohnya. Rencana keberangkatan kita itu tanggal 25 Agustus, ya, 25 Agustus, Pekanbaru, Medan, Madinah, ya, Medan, Kuala Namu. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu semuanya, Sela pada Agustus ini memberangkatkan beberapa grup yang dari Pekanbaru, itu rutenya Pekanbaru, Medan, Madinah. Kemudian ada juga grup Padang, Sela Padang, itu Padang langsung Madinah, Padang langsung Madinah. Karena kalau Padang ada ya penerbangan internasional langsung. Kalau Pekanbaru belum ada karena bandaranya masih kecil, belum bisa pesawat besar. Kalau ke Arab Saudi itu harus pesawat berbadan besar. Kemudian Jakarta juga. Nah ini ada Jakarta beda pemberangkatannya tanggalnya. Beda 1 hari. Sama yang beda Padang ya. Padang beda 1 hari. Nah ada jamaah kita 2 orang ya Nanda ya, yang hadir sekarang ini, yang nanti lewat Jakarta ya, lewat Jakarta. Ke Padang juga ada 3. Dan nanti insya Allah Ta'ala semuanya grup Pekanbaru, Padang dan Jakarta itu kita akan satu hotel semuanya. Kita akan kumpul, Ustaz kita dari Jakarta juga, kalau dari Padang Ustaz Al-Fisham, mungkin ada sebagian sudah dengar ya, Ustaz Muhammad Al-Fisham, insya Allah juga akan gabung dengan kita semuanya. Dan saya sendiri untuk membawa yang dari Pekanbaru. Sebelum kita umroh Bapak Ibu semuanya, yang perlu kita siapkan yang pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena taubat dan istighfar kunci segala kebaikan. Bahkan dengan memperbanyak istighfar, urusan akan dimudahkan. Yang sempit menjadi lapang, yang susah menjadi mudah. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita berangkat hati kita bersih, jiwa kita suci. Karena kalau hati kita bersih, jiwa kita suci, di sana itu nanti betul-betul kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Para ulama menganjurkan kalau kita punya hutang yang harus segera dibayar. Karena hutang itu kan ada yang hutang zaman sekarang itu yang dia berjangka, tidak mesti harus langsung. Ada yang hutang yang memang kalau kita berangkat batas waktunya harus sudah dibayar. Maka kalau bisa tunaikan hutang tersebut. Usahalah untuk berbekal dengan yang halal. Kita akan melakukan safar, perjalanan ibadah. Kita akan melakukan perjalanan yang panjang. Ingat, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maka kita cari yang halal, yang thayyib, halalan thayyiban, yang halal dan baik untuk bekal kita selama perjalanan. Siapkan juga teman yang baik. Insya Allah jemaah kita ini mudah-mudahan adalah semuanya teman-teman yang baik. Pergi umroh itu sudah niat baik, itu menandakan mudah-mudahan tanda-tanda bahwa kita semua ini bisa menjadi teman dan sahabat yang baik. Teman dan sahabat yang baik itu apa gunanya? Kalau kita lupa dia ingatkan, kalau kita lengah dan lalai dia sadarkan. Apalagi kita pergi ke tanah suci, nampak kita, ya namanya manusia, iman kan bertambah dan berkurang. Kadang ada rajin, ada malas. Sampai di sana agak malas-malas, kita kawan yang baik ini pasti dibawanya. Ayo fulan ke masjid kita, rugi kita. Jauh-jauh kita ke sini, di depan kita ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram, 100.000 pahala di Masjidil Haram. Masa kita sia-siakan? Ayo kita ke masjid. Nah, jangan lupa sebelum berangkat berwasiatlah kepada keluarga yang ditinggalkan atau orang-orang yang ingin kita tinggalkan, kita titipkan wasiat. Dahulu para sahabat
tabi'in, ulama-ulama, mereka tidak berlalu mereka pada hidup dalam kehidupan mereka 3 hari dalam kehidupan mereka, melainkan mereka sudah menuliskan wasiat. Barangkali ajal lebih dahulu dari cita-cita dan harapan kita. Allah berikan wafat di sana, sehingga keluarga yang ditinggal, sanak famili, karib kerabat, ketika melihat wasiat itu sudah jelas wasiat. Mempelajari hukum umroh. Nah, Bapak Ibu, ada buku-buku dibagikan ya. Di situ ada tentang manasik umroh ya. Ini kita bagikan tuntunan praktis manasik umroh, itu bisa diulang-ulang nanti di rumah. Kemudian juga ada dibagikan kumpulan doa-doa penting selama perjalanan dan umroh, itu dilipat ya. Jadi mudah membawanya di kantong nanti untuk bekal kita selama perjalanan. Kemudian juga ada buku doa zikir dan petang. Kita bagi-bagikan juga buku zikir doa pagi dan petang. Agar apa? Agar Bapak Ibu nanti di sana bisa pula memanfaatkan kesempatan pagi dan petang itu untuk membaca doa zikir pagi dan petang. Karena apa lagi kegiatan kita? Jadi mempelajari hukum-hukum umroh. Nah, inilah tujuan kita pada pagi hari ini. Salah satunya mempelajari hukum-hukum umroh. Akan jelaskan berdasarkan buku ini aja, karena yang sama bapak-bapak kan bukunya ini, bapak ibu-ibu ya. Nah, biar nanti di rumah bisa mengulang-ulang. Nah, silahkan dibuka halaman 13. Ya, pelaksanaan umroh. Rukun umroh. Rukun umroh ada 3, yaitu ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. 3 itu saja. Itu rukunnya. Kalau salah satunya tidak dikerjakan, tidak sah. Satu saja kurang, tidak dikerjakan, tidak sah umroh seseorang. Ini rukun ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau wajib umroh, ada perkara-perkara dari umroh itu, kalau ditinggalkan, umroh tetap sah dengan syarat membayar dam, ya, menyembelih hewan sebagai dendanya. Kalau ini nggak ada denda-denda. Kalau ditinggalkan, ya tidak bisa, tidak sah umrohnya. Nah, inilah inti dari pelaksanaan umroh: ihram, tawaf, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Sebelum ihram, sebelum masuk ke dalam pelaksanaan umroh, disunnahkan menggunting kuku, memotong kumis, menghilangkan bulu ketiak dan kemaluan. Maaf. Jadi sebelum kita umroh, itu nanti di Madinah, ya, di Madinah itu nanti akan diulang lagi manasiknya ini, dimantapkan lagi. Misalnya kita berangkat hari ini untuk umroh dari Madinah ke Mekah, karena kita nanti perjalanan kita dari sini itu tanggal 25 itu kita ke Madinah dulu. Lalu di Madinah berapa hari Nanda? 5 hari. 5 hari ya. 5 hari di Madinah, maka hari kelimanya ya kita berangkat ke Mekah. Nah, sebelum berangkat ke Mekah pagi hari itu kita disunnahkan menggunting kuku, merapikan kumis atau mencukur kumis, menghilangkan bulu ketiak dan kemaluan, itu sunnah, sehingga kita betul-betul bersih. Apalagi selama ihram, selama berumroh nanti, ihram umroh tidak boleh potong kuku, ya. Nanti jangan begini-begini kan, kuku panjang aja, kopek. Nah, itu pelanggaran. Makanya disunahkan sebelum kita ihram untuk umroh, disunahkanlah pagi itu kita memotongnya, kuku dan segala macamnya. Setelah selesai potong kuku, Bapak Ibu semuanya, dan sejak bersuci yang lainnya, kita mandi. Mandi di sini sama dengan mandi besar, dia mandi ibadah, bukan mandi bersih-bersih. Maka harus kita berniat di hati kita bahwa kita mandi ini untuk bersuci dalam rangka melaksanakan umroh. Sama dengan mandi untuk sholat Jumat bagi laki-laki, sama dengan mandi junub, sama dengan mandi haid, mandi besar kalau bahasa kitanya. Dan setelah selesai mandi, bagi laki-laki itu disunnahkan memakai minyak wangi di badan, bukan di pakaian. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan tidak boleh pakai parfum, memakai pakaian ihram. Nah, adapun wanita tidak ada pakaian ihram khusus untuk wanita. Wanita itu yang penting dia pakai pakaian, pakai baju gamis itu, jubah itu, pakai jilbab yang menutup aurat yang lebar, tidak.
Yang penting perempuan itu pakaiannya tidak ketat, tidak pula tipis, tidak pula berwarna-warni yang mencolok sehingga akhirnya menjadi perhatian. Dan kita alhamdulillah pakai, nanti ibu-ibu pakai seragam, ya, pakai seragam yang telah ditetapkan oleh travel, oleh Sela. Apa gunanya? Salah satu gunanya agar mudah mengidentifikasi, mengenali, karena nanti kan jamaah banyak. Karena banyak, kami mengenali ibu-ibu nanti dengan seragam itu, oh itu jamaah kita. Nah, mudah. Sebelum berangkat, bapak-bapak pakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain. Ya. Terdiri dari 2 helai kain. Saya akan contohkan untuk bapak-bapak, kalau untuk ibu-ibu tentu tidak perlu dicontohkan ya. Dan juga nanti agar bapak ibu-ibu bisa bantu nanti suaminya bagaimana cara pakai kain ihram yang benar. Jadi kain ihram untuk laki-laki itu terdiri dari 2 helai kain putih. Yang pertama yaitu dijadikan sebagai bagian bawah atau sarung. Caranya menggunakannya di antara yang kita sarankan dibuat seperti sarung, ambil 2 bagiannya seperti ini sama, ya, seperti kita memakai sarung. Setelah itu dibagi rata, ingat masukkan ini, nah ini ke sini, masukkan, ya, ini sudah masuk ke belakang, nanti bisa dibantu oleh ibu-ibu suaminya. Terus ke sini, ini udah 2 lapis itu, ini lapisan ketiga, persis seperti sarung. Nah, begini aja sudah, tidak pakai sabuk pun dia sudah kuat. Saya tidak pernah pakai sabuk selama ini. Nah, kalau mau tambah ragu rasanya pakai sabuk, takutnya. Nah, ini enggak seperti ini, saya nggak pernah pakai sabuk nih. Nah, boleh ditambah kalau ragu nanti dikencangkan, karena mungkin ragu nanti takut copot kan. Nah, seperti ini lah, jalan bebas ya. Nah, tidak akan tersingkap insya Allah. Kemudian kain yang kedua itu digunakan untuk penutup bagian atas, ya. Nah, untuk penutup bagian atas. Seperti ini kita menggunakannya waktu pertama kita berihram. Untuk menutup kedua bahu. Wanita yang bercadar tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Karena ada larangannya dari Nabi SAW. Janganlah wanita yang pakai cadar ketika umroh, ihram atau haji memakai cadarnya anda yang taqibna wala yalbasna qafadaini. Jangan dia memakai cadarnya, jangan dia memakai sarung tangannya. Kemudian juga bapak-bapak tidak boleh pakai sendal atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Silakan buka halaman 15. Ihram, apa itu ihram? Nah, dari tadi kita bilang ihram Ustaz, apa itu ihram? Makna ihram Anda berniat untuk masuk melaksanakan an-nusuk atau umroh yang Anda kehendaki. Niat ini di dalam hati ya, niat ihram. Jika Anda telah niat untuk masuk ke dalam nusuk atau tuntunan umroh dan Anda telah bertalbiyah, maka Anda telah berihram. Bahkan sekalipun Anda belum melafazkan sesuatu apapun. Itu kita lakukan di mana? Kita lakukan di mikot. Mikot kita namanya Dzulhulaifah. Ya, jadi dari Dzulhulaifah itu ada di gambar ya. Jaraknya dari hotel kita sekitar 12 kilo lah. Setelah itu kita naik ke bus lagi. Nah, di bus itulah kita akan ingatkan jamaah dan mengajak jamaah untuk melafazkan ihramnya. Bagaimana melafazkan ihramnya? Melafazkan ihramnya itu dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, itu dengan demikian jamaah sudah berihram, itu yang dimaksud ihram. Kemudian boleh juga kalau kita khawatir perjalanan kita nanti terganggu atau terhalangi, misalnya ada yang sakit, ya kan? Maka boleh juga dia membaca. Kalau khawatir tidak bisa menyempurnakan nanti manasiknya, boleh dia tambahkan fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Ya Allah,
jika ada suatu penghalang menghalangi aku menyelesaikan umrohku, maka aku bertahallul ketika itu. Berarti dia tetap dapat pahala umroh karena dia sudah berisyarat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak wajib ya menuju Mekah. Selama kita di perjalanan disunnahkan kita memperbanyak talbiyah. Apa itu talbiyah? Ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dia ya, ucapan yang kita ulang-ulang. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya puja-puji, puji-pujian dan nikmat hanya milikmu semata. Begitu juga kerajaan ini, tidak ada sekutu bagimu. Kita ulang-ulang dengan mengeraskan suara, meninggikan suara bagi laki-laki dan perempuan tetap melafazkannya, tapi suaranya dipelankan, cukup terdengar dia dan yang di samping. Nanti pengaturan di bus itu tentu masing-masing bersama mahramnya. Jadi itulah yang kita baca dan kita ulang-ulang sampai ke Mekah, perjalanan lebih kurang 5 sampai 6 jam. Ya. Waduh, panjang Ustaz. Itu saja kita baca tentu bosan juga. Bapak Ibu, kalau kita bosan atau kita capek boleh istirahat. Istirahat saja, tidur nggak apa-apa. Apalagi menyimpan atau menjaga fisik kita, karena kita nanti akan tawaf dan sa'i. Atau digantikan dengan baca Quran boleh, atau dengan berdoa kepada Allah, berzikir boleh, karena doa seorang musafir itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang tidak ditolak, tidak dihijab oleh Allah, itu doa musafir. Maka sepanjang perjalanan itu panjatkan doa terbaik kita. Apalagi perjalanan-perjalanan ibadah, dalam keadaan berihram, insya Allah di situ syarat-syarat untuk dikabulkan doa itu sudah cukup. Maka gunakan untuk berdoa dengan doa terbaik kita. Dan juga kita akan selang-selingi dengan ada tausiah-tausiah singkat nanti tentu dari saya sebagai pembimbing Bapak Ibu dalam dalam perjalanan itu. Misalnya menjelaskan tentang talbiyah itu, faedah-faedahnya, dan juga kita tafakkur merenungi perjalanan dari Mekah, dari Madinah Mekah itu. Bayangkan bagaimana nanti perjalanan Nabi SAW dahulu dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan menambah kesyukuran kita. Dan boleh juga ngobrol-ngobrol, ya, mau ngobrol dengan teman sebelahnya. Yang penting obrolan itu tidak dusta, tidak kefasikan, tidak maksiat, dan juga tidak sesuatu yang berbau negatif antara suami dan istri, karena ada larangannya. Karena perjalanan ini agak panjang, kadang-kadang kan mengantuk, khususnya jamaah laki-laki kan ngantuk, dia ada AC di atas bus ini, atau malas dia tidak bisa tidur, gini dia. Ingat, tidak boleh menutup kepala dengan kain atau sesuatu yang menempel di kepala, itu tidak boleh. Itu termasuk larangan ihram. Sampai di Mekah, apakah kita langsung tawaf? Biasa kita check-in dulu ke hotel dan memberi waktu rehat untuk jamaah. Jadi kita rehat dulu, check-in di hotel, sudah dapat kamarnya. Ingat, walaupun ke kamar, Bapak, Ibu, jamaah masih dalam keadaan berihram. Ini belum tahallul. Tidak boleh ya, macam-macam. Dan juga jangan tidur nanti udah ada dulu bapak-bapak karena mungkin udah tua, lupa dia kan. Sampai di situ pikirnya udah nanti mau tawaf, dia kan mau tawaf nanti. Akhirnya dia mandi dulu, pakainya celananya dulu. Nanti di jam saat berkumpul baru dia ingat, wah, iya ya mau tawaf ini kok saya pakai celana. Nah, ini perlu diingatkan, dan nanti insya Allah kita akan selalu diingatkan jamaah. Kemudian nanti kita tawaf. Setelah itu baru kita tawaf. Nah, sekarang kita bicara tentang tawafnya.
wal mulk la syarikalah. Ketika kita masuk Masjidil Haram, itu talbiyah sudah dihentikan. Kemudian masuk, nanti sudah nampak Ka'bah, itu bagi laki-laki dia melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Merubah posisi kain ihram yang atasnya. Tadi kan tertutup. Ketika kita sudah masuk Masjidil Haram, maka dirubah lagi ittiba. Ittiba itu seperti ini. Membuka bahu kanan, ya. Membuka bahu kanan, kemudian melewatkan kain ihram yang ini dibawa ke ketiak, lalu diselempangkan di bahu kiri. Ini namanya ittiba. Kita masuk rukun kedua. Rukun pertama tadi ihram sudah, ya, dari miqat, itu rukun pertama. Rukun kedua yaitu tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu menciumnya jika mampu, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi nanti kita biasanya ada, karena itu ramai, nggak mungkin juga kita mengusapnya, ya. Tidak wajib mengusap, mencium Hajar Aswad itu tidak wajib. Kenapa? Karena ada orang yang akhirnya ketika dia pulang ditanya oleh keluarganya, lain dapat mencium Hajar Aswad? Tidak dapat, jauh-jauh tidak dapat mencium Hajar Aswad, katanya. Akhirnya kecewa dia. Bismillahi Allahu Akbar, atau isyarat dengan tangan kepada Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, maka mulailah putaran umroh, ya, tawaf kita. Jadi posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri. Misalnya ini, ya, misalnya. Nah, misalnya ini, kita misalkan. Ini dia posisi Hajar Aswad. Kita di sini, Bismillahi Allahu Akbar, mulai. Nah, bagi kaum laki-laki, kalau memungkinkan, 3 putaran pertama disunahkan berlari-lari kecil. Kalau memungkinkan, tapi kalau padat itu susah sekali, ya, kayak jalan di tempat saja, ya. Nah, terus kita berputar. Apa yang dibaca dan apa yang dilakukan, tidak ada bacaan-bacaan khusus selama tawaf kecuali bacaan ketika kita sampai di Hajar Aswad, yaitu Bismillahi Allahu Akbar, dan nanti di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun selain itu bebas Bapak Ibu baca zikir apa saja, doa apa saja. Silakan bawa buku zikir doa, ya, kumpulan doa-doa dari Al-Qur'an, buku kumpulan doa-doa dari hadis Nabi, mau baca silakan. Dan yang terbaik itu adalah Bapak Ibu semuanya berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan sesuatu yang kita pahami. Baca pun buku doa tapi kita nggak paham, ya, tidak dari hati kita jadinya. Tidak tahu kita apa yang kita minta. Silakan berdoa dengan bahasa Bapak Ibu, karena dia bukan sama 100% seperti sholat. Kalau sholat, iyalah tidak boleh bacaan-bacaannya kita ganti dengan bahasa selain dari bahasa Arab, bacaan sholat itu. Sampai di sudut ini, rukun Yamani. Rukun Yamani tidak ada disunahkan memberi isyarat dari jauh, kita lewat saja. Nah, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini sunnah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Doa sapu jagat kata orang, ya. Karena semua kebaikan dunia dan akhirat sudah kita minta di sini. Sampai lagi di Hajar Aswad berarti sudah 1 putaran. Kita memasuki putaran kedua Bapak Ibu semuanya. Kita berisyarat lagi ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita mulai putaran kedua. Sampai lagi di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai lagi di sini putaran kedua. Yang ketiga tidak lupa itu Ustaz dan segala macam, insyaallah enggak, ya. Insyaallah sudah ada yang akan kita ada pembimbing. Juga ada dibekali ini rupanya oleh-oleh. Ini bukan tasbih, ya. Apa ini? Oh, untuk ini, ya, supaya tidak lupa. Ya, coba bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebihnya. Oh, ini lain biji lainnya. Ini talinya. 7, ya. Nah, untuk memudahkan kadang orang lupa, ya.
Bagaimana Ustaz kalau baru sampai putaran ketiga buang angin? Gimana nih Ustaz? Nah, kalau Bapak Ibu ternyata batal wudhunya atau ingin ke toilet di putaran tertentu dari tawaf, lapor kepada Ustaz pembimbing. Karena kita kan ada beberapa petugas. Di sana ada namanya mutawif. Istilahnya mutawif itu partner kita di sana, biasanya mahasiswa di sana ikut membantu kita, bisa bantu mendampingi Bapak Ibu untuk pergi misalnya ke tempat wudhu lagi dan segala macam. Tapi kalau hanya sekedar mau berwudhu, itu tidak perlu pergi ke toilet. Tidak jauh dari situ, masih di dalam masjid itu bisa berwudhu kita di tempat Zam-Zam dekat Makom Ibrahim, ke sana arah mau ke sofa itu tempat minum Zam-Zam. Di situ banyak Zam-Zam. Bisa wudhu dengan air Zam-Zam. Jadi tidak perlu pergi jauh-jauh ke toilet. Misalnya kita batal itu yang di tengah-tengah bilangan yang ketiga, ya kan? Ini masuk ketiga batal. Nanti memulainya bukan dari awal lagi, mulai dari yang ketiga itu. Ketika Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga itu yang batal tadi. Yang harus diulang yang batal, bukan dari awalnya. Kalau dari awal nanti tidak habis ya kalau batal terus. Saya kita yang ketujuh. Lalu kita akan selesai dari situ, terakhir yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju Maqam Ibrahim. Itu ada di halaman 34 ya. Apabila selesai tawaf, maka datanglah ke Maqam Ibrahim, baca firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi nanti Bapak Ibu sambil jalan kita menuju Maqam Ibrahim itu kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, tapi kita tidak akan bisa persis di Maqam Ibrahimnya, ya. Tidak bisa persis di Maqam Ibrahim itu. Kita akan cari tempat biasa aja di belakang Maqam Ibrahim itu disediakan tempat untuk sholat. Ada nanti dipagar oleh mereka, ada pagarnya seperti pagar jarang-jarang itu. Nah, kita di sana nanti. Kita akan beri waktu jamaah untuk sholat 2 rakaat. Sholat di belakang Maqam Ibrahim. Apa yang dibaca? Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Kemana kita lagi? Setelah dari sholat di belakang Maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat, kita minum Zam-Zam. Dekat di situ. Disunahkan kita untuk minum Zam-Zam. Kemudian di sini di halaman Zam-Zam dan sunnah minum darinya. Kemudian pergi ke Zam-Zam dan minum darinya sepuasnya dan mengguyurkannya ke kepala. Ya, jadi ambil Zam-Zam, minum, jangan lupa baca bismillah, baca doa, karena Zam-Zam itu kata Nabi SAW berdoa ketika meminumnya itu dikabulkan sesuai apa yang kita minta. Kemudian dia juga bisa menjadi obat penawar. Jadi ketika minum itu baca bismillah, duduk, baca bismillah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah selesai dibasahkan. Kalau Rasulullah diguyurnya ya, tapi bisa dibasahkan, apalagi perempuan kan susah ya, basahkan tangannya, dibasahkan di dalam jilbabnya. Nah, setelah minum Zam-Zam kita menuju sofa untuk sa'i. Nanti ketika menuju sofa, bahkan mendaki ke bukitnya, pembimbing akan memberikan bimbingan atau memberikan arahan doa menaiki bukit sofa. Sudah ada di sini. Jadi tinggal bawa aja, lipat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ada di situ. Sampai kita di puncak bukit sofa, kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nanti kita akan cari tempat, biasanya paling atas agak di pojok itu biasanya lebih lapang, lebih longgar. Kita akan berdiri menghadap ke Ka'bah di atas bukit sofa. Kemudian setelah kita menghadap ke Ka'bah, nanti pembimbing akan mengomando untuk membaca, silakan Bapak Ibu ayo membaca doa di atas bukit sofa. Kalau tadi kan doa pas naik, inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih, itu pas naik. Pas kita di atas bukit sofa, berdiri menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah, itu zikirnya ada juga di situ yang di lipatan-lipatan itu, bisa di video dianukan di itu. Ya, di sini ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku
walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, selesai itu berdoa kepada Allah, minta doa pribadi kita. Kita doakan semua. Tadi sambil angkat tangan ya. Doa ya Allah. Terus ulang lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Lalu doa lagi. Sampai 3 kali, terus ulang lagi. Baca. Yang ketiga terakhir kita akan turun untuk memulai sa'i kita dari Bukit Sofa sampai ke Marwah dan seterusnya. Nah, karena perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah itu lumayan panjang, Bapak Ibu, kita coffee break dulu. Ya, silakan coffee break, kita mau minum teh, kopi dulu ya, silakan. Nggak ada, jalannya pun santai saja, ya, santai saja. Silakan berdoa, berzikir, apa yang mudah bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau haus pun kita bisa berhenti, karena di sepanjang rute sa'i itu di pinggirnya ada tempat-tempat minum zam-zam, ada galon-galon zam-zam, kita bisa minum di situ. Nah, nanti tidak jauh setelah kita menuruni Sofa menuju Marwah, kita akan berjumpa dengan pilar yang ada lampu hijaunya. Ada di situ ya, dilihat kan? Ya, itu dia pilar hijau itu. Nah, ada 2 pilar. Di antara 2 pilar itu baru ada bacaan khususnya. Ada di buku itu di halaman 43. Di halaman 43. Jadi di antara 2 pilar hijau itu disunahkan membaca Rabbil fir warham innaka antal a'azzu wal akram. Diulang-ulang. Rabbil fir, wahai Tuhanku, Rabbku, ampunilah aku. Warham, dan rahmatilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, antal a'azzu wal akram, sesungguhnya engkaulah zat yang paling perkasa dan paling mulia. Bagi laki-laki disunnahkan berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau itu. Ibu-ibu jalan biasa saja, nggak perlu takut ketinggalan, dia nggak jauh, ya. Nah, berlari-lari kecil, Rabbighfir warham innaka antal a'azzu wal akram, sampai pilar yang berikutnya kan ada 2 itu. Berhenti, jalan biasa lagi. Marwah ini biasa beda dengan di Sofa. Di Marwah ini lebih padat penumpukan. Kenapa? Karena di sana orang ada juga yang pangkas-pangkas, ada yang nunggu-nunggu kawan, karena finishnya nanti di Marwah, sehingga jadi padat di situ. Kita akan cari nanti posisi yang nyaman untuk jemaah semuanya, lalu kita menghadap kiblat, mengulang lagi zikir yang tadi. Menghadap kiblat. Allahu Akbar, saya menghadap ke sini karena bayangan saya Ka'bah di sana, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, boleh ditambah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu berdoa. Doa minta kepada Allah Subhanahu. Kemudian dari Sofa ke Marwah putaran ketiga. Kemudian dari Marwah ke Sofa keempat. Sofa ke Marwah lagi ke-5, Marwah ke Sofa lagi ke-6, terakhir dari Sofa ke Marwah. Nah, sampai yang terakhir itu tidak ada lagi doa itu, ya. Yang terakhir, yang ke-7, itu tidak ada lagi doa. Selesai kita sa'i, tinggal 1 lagi. Apa? Tahallul, menghalalkan. Tahallul itu kita melakukan tuntunan untuk keluar dari ihram kita. Apa caranya? Caranya yaitu dengan memangkas rambut. Bagi laki-laki 2 pilihannya. Gundul licin, botak licin, itu yang paling afdol,
atau cukur pendek tapi rata semuanya, bukan diambil sedikit berapa helai gitu, enggak, cukur. Di mana kita cukur? Insya Allah nanti banyak tempatnya sepanjang jalan mau ke hotel kita, itu dekat sana juga banyak. Nanti akan kita arahkan di mana yang bagusnya. Ini untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu tahallul memotong rambutnya, caranya adalah dengan misalnya rambutnya diambil yang di belakang sini Bu ya, kan rambutnya panjang itu, dikumpulkan, enggak, ambil yang paling ujungnya saja, potong rata semuanya, ujungnya saja. Ini bisa dibantu oleh nanti suaminya di kamar atau teman-temannya sesama ibu-ibu. Kenapa harus di kamar, nggak di situ saja? Kalau di situ nanti nampak sama orang rambut, itu kan aurat. Kita ini sedang beribadah, jangan sampai kita ibadah malah nanti melakukan pelanggaran. Jadi jangan disingkap di situ, di luar itu, di dekat marwah itu. Banyak orang yang melakukan di situ nanti ibu-ibu ya. Buka sedikit jilbabnya, diambil potong kawannya. Di sana bahkan ada yang nyewakan gunting itu. Ayo, biar tahallul. Ada yang nyewakan gunting. Ibu-ibu di hotel saja itu akan lebih nyaman ya. Nah, apabila selesai tahallul, dengan demikian Bapak Ibu, selesailah pelaksanaan umroh kita. Alhamdulillah, ternyata tidak berbelit-belit dan tidak rumit. Dengan demikian Bapak Ibu sudah bisa mandi dan pakai baju seperti biasa lagi. Yang selama ihram itu tidak boleh menjadi halal lagi seperti biasa. Nah, selesai kita manasik atau pelaksanaan umroh kita. Masya Allah. Pergok dia. Silakan. Kita ke lapor dulu. Mana ini? Sekolah mana ini? Sekolah? Sekarang biasa. Ambil. Mana Pak Dino datang ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para jemaah calon umroh keberangkatan tanggal 25 Agustus, insya Allah sebentar lagi saya akan menjelaskan mengenai teknis perjalanan. Insya Allah perjalanan kita dimulai tanggal 25 Agustus sampai tanggal 5 September bersama Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LCMA. H-1 sebelum perjalanan, Bapak dan Ibu akan mengantar koper Bapak dan Ibu yang sudah dalam keadaan terkunci atau digembok. Paling telat kita tunggu jam 13.00. Perlengkapan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu itu ada bisa Bapak Ibu lihat juga di screen. Itu ada koper, tas ransel, tas lempang, bantal leher, kopiah atau peci, kain ihram, dan ID card. Untuk perlengkapan pribadi Bapak dan Ibu, ini perlengkapan pribadi Bapak-bapak itu ada baju koko 1 helai, itu dari kita, dari Selatur. Terus kain ihram yang seperti dicontohkan oleh Ustadz tadi, itu 1 set, itu ada 2 lembar atas dan bawah. Sabuk dari kita, baju sehari-hari tergantung pemakaian Bapak dan Ibu. Kalau kami menyarankan mungkin 4 step. Terus untuk di dalam tas ransel yang akan dibawa ke kabin, itu kita mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan jaket atau baju hangat, karena di dalam pesawat itu biasanya dingin. Terus sandal jepit apabila diperlukan, peralatan mandi yang non parfum, dan itu biasa bisa dibeli di Indonesia atau di Saudi. Handuk, terus obat-obatan pribadi itu kita sarankan. Kenapa? Karena seandainya Bapak biasa memakai obat merek tertentu seperti Panadol atau Sanaflu, memang di sana ada komposisinya sama, tetapi merek itu tidak ada. Karena itu biasanya akan jadi permintaan khusus dari jemaah yang biasa memakai merek-merek tertentu. Kaos kaki apabila diperlukan, terus pelembab yang non parfum bisa dibeli juga di Saudi. Untuk khusus bapak-bapak, pisau cukur, pisau atau alat cukur itu wajib dimasukkan ke dalam koper, jangan dimasukkan ke dalam ransel. Karena apabila masuk ke dalam ransel itu akan selalu disita oleh pihak security bandara. Tas ransel itu untuk membawa pakaian hangat atau bekal makanan dan kotak minum yang kosong. Masker kesehatan itu kita perlukan 15 buah karena untuk jaga-jaga di sana. Mungkin ada jemaah yang bertanya, maaf ya, kok bawa botol kosong sih, botol air kosong ke kabin? Nah ini, karena dalam penerbangan internasional, Bapak Ibu, kita tidak bisa membawa air lebih dari berapa mili itu? 100 mili. Jadi tidak bisa bawa botol aqua atau minuman itulah ya, air mineral yang besar, itu nggak bisa. Nah ketika kita bawa botol kosong, kita nanti kan perjalanan 9 jam, itu cukup panjang. Kita bisa minta air ke pramugarinya atau pramugaranya, nanti kita bawa ke tempat duduk kita, jadi enak. Nah ini salah satunya, kalau kita bawa dari luar itu nggak bisa, penerbangan internasional, dan juga nanti kita butuh di sana. Di sana itu
kita pulang dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita isi dengan air zam-zam, kita bawa ke hotel, ya kita bisa minum sama-sama terus. Terus kita akan memberikan juga untuk bapak-bapak itu peci satu buah. Disarankan juga untuk membawa hand sanitizer karena sekarang masih masa new normal, jadi lebih bagus kita membawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga. Colokan listrik kepala 3 ibaratnya itu, karena di listrik di Arab Saudi itu berbeda dengan listrik di sini. Kepalanya itu minimal 3 colokan ya. Kalau di Indonesia kan cuma 2 colokan. Bantal leher akan kita berikan, payung atau kacamata hitam untuk di Saudi, karena kondisi Saudi itu suhu sedang 40 derajat. Karena bulan Agustus itu puncak panas Ustaz ya. Nah, itu untuk perlengkapan bapak-bapak. Sedangkan untuk perlengkapan ibu-ibu, pakaian muslimah 4 helai, disarankan warna gelap, termasuk nanti ada seragam dari selatur 1 helai, jilbab 3 helai dari selatur 1, dan untuk jilbab ini tergantung ibu-ibu keperluannya berapa, karena kan setiap jemaah itu pasti berbeda-beda keperluan pemakaiannya. Baju daster atau baju tidur apabila diperlukan, jaket untuk di kabin, sandal jepit apabila diperlukan, sepatu sandal atau sepatu 1 set, peralatan mandi, pelembab itu yang non parfum, obat-obatan juga diperlukan karena obat-obatan ini banyak jenis Ustaz ya. Ada tambahan, jangan lupa disiapkan juga masker ya Bapak Ibu, bawa masker, karena bagaimanapun peraturan di bandara itu kita pakai masker. Siapkan saja masker, mungkin beberapa buah, nanti di sana di Arab Saudi juga ada 15 ya, ada disediakan masing-masing gitu ya, masing-masing, karena itu kita butuhkan nanti. Sekarang suasana new normal ini, prokes itu masih tetap berlaku. Nah di bandara, dalam pesawat, ya, kemudian di sana di Arab Saudi juga itu kita akan butuhkan masker. Jadi jangan sampai nanti kita malah nggak bawa, jadi susah nanti nyarinya. Dan juga saya tekankan tadi yang disampaikan oleh Pak Nanda tadi, masalah jaket ini penting. Jaket ini untuk dalam pesawat karena 9 jam itu dingin AC-nya. Walaupun kita tutup, orang sebelah kita dia butuh AC, dia buka AC juga kadang kan. Nah, dan belum tentu kita entah ada selimut atau tidak disediakan kursi, kita juga nggak tahu. Nah, jaket itu penting ya. Kalau bisa yang ada hoodie-nya juga nggak apa-apa, karena bisa tertutup di kepala. Dan nggak apa-apa kalau seandainya ada kain apa yang tipis kan, bisa untuk menutupi juga kan, untuk biar bisa diselimutkan nanti. Karena 9 jam itu terus terang, itu perjalanan yang panjang dan AC-nya itu dingin. Ya selama ini kita perjalanan dan kita butuh itu nanti pesawat. Mungkin awal-awal sejam 2 jam pertama belum terasa, sudah itu baru terasa kaki udah mulai dingin nanti kan. Nah mulai terasa. Jadi itu penting, jangan sampai lupa. Tidak perlu terlalu tebal kepala, yang penting bisa menghangatkan. Ya silakan. Mungkin perlengkapan ibu-ibu perbedaannya ini, ibu-ibu membawa gunting untuk tahalul di hotel, dan guntingnya mohon dimasukkan ke dalam koper. Terus menggunakan kaos kaki, manset tangan. Sisanya itu sama dengan perlengkapan bapak-bapak, keperluan bapak-bapak seperti payung, bantal leher. Nah, untuk koper bapak dan ibu itu kita akan memberikan labelnya seperti yang di layar, dan tag koper dan label untuk tas paspor, tas ransel itu sudah kami siapkan.
mungkin Bapak dan Ibu hanya menambah lagi tag koper Bapak untuk identitas Bapak. Jadi Bapak dari jauh pun bisa tahu itu koper saya, ini koper saya. Jadi memudahkan untuk Bapak dan Ibu menemukan koper Bapak Ibu. Karena nanti ketika di Hotel Madinah, memang koper Bapak dan Ibu akan kami antarkan ke depan pintu kamar masing-masing. Tetapi itu akan memakan waktu. Seandainya Bapak dan Ibu memerlukan dalam waktu cepat, Bapak bisa mengambilnya di lobi atau di lantai tertentu, dan itu insya Allah akan kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan juga ID card Fiskopato. Itu adalah pengganti dari paspor. Karena nanti ketika Bapak Ibu mendarat di Madinah, begitu Bapak Ibu masuk dalam bus, seluruh paspor Bapak dan Ibu akan kami ambil kembali untuk kami simpan. Karena seandainya paspor Bapak dan Ibu sempat hilang di Saudi, itu akan jadi kendala di kita. Karena itu pernah kejadian di beberapa travel dan ujung-ujungnya jemaahnya itu tertahan sekian hari di Saudi. Nah, terus untuk perlengkapan dalam perjalanan, tas ransel mungkin kita bisa Bapak isi Al-Quran, buku manasik, doa lipat, pakaian dalam mungkin satu hari apabila ada keterlambatan atau delay dari maskapai, terus makanan kecil, obat-obatan. Kecil bisa ya. Makanan kecil bisa Ustaz. Rendang bisa juga. Rendang karena aturan saat ini sering berubah Bapak Ibu. Itu yang nanti kami bilang bisa tiba-tiba keluar lagi aturan terbaru, tidak bisa. Tapi biasanya itu diperbolehkan membawa rendang. Yang tidak diperbolehkan itu membawa air kemasan yang ada isinya di atas 100 ml. Itu pasti disita oleh pihak security. Untung-untungan, kadang bisa lewat, kadang tidak bisa lewat, seperti itu. Mungkin mengenai makanan yang disampaikan Ustadz, di Saudi akan kita berikan tetap jemaah makanan 3 kali sehari, itu menu Indonesia. Tetapi kan ada beberapa jemaah dia yang cabenya, ini cabenya kurang pedas, ini begini. Rekomendasi kami, silakan Bapak dan Ibu bahwa misal kalau saya jujur, saya ke Saudi mungkin saya bawa rendang atau cabai dari sini, cabai saset. Karena cabai di sana itu kadang pedas, kadang tidak. Memang masakan Indonesia, tapi Indonesia ala Saudi mungkin. Ya Ustaz ya. Nah, setelah itu apa saja barang-barang yang boleh dibawa di dalam kabin pesawat? Yang boleh dibawa dalam kabin pesawat itu power bank 10.000. Di atas 10.000 mAh itu tidak boleh dibawa di dalam penerbangan. Dan untuk power bank wajib dimasukkan ke dalam ransel yang dibawa ke kabin. Tidak boleh dimasukkan ke dalam bagasi. Terus apabila Bapak Ibu membawa obat-obatan khusus, ya seperti ada zat-zat narkotika yang resep-resep dari dokter, mohon sebelum keberangkatan diinfokan ke kami agar kami bisa menginfokan ke tim bandara, karena ini nanti akan berkaitan dengan obat-obat yang diperbolehkan atau tidak keluar dari Indonesia, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas program perjalanan. Paket perjalanan kita insya Allah akan selama 12 hari. Insya Allah kita berangkat tanggal 25 Agustus dari Pekanbaru ke Medan. Itu kita akan take off jam 06.20 pagi. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin akan bertanya,
jemaah kumpul jam berapa. Untuk saat ini, berdasarkan regulasi saat ini, Bapak dan Ibu kami tunggu di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim itu jam 4 pagi. Kenapa seperti itu? Karena regulasinya 2,5 jam sebelum keberangkatan kita sudah harus standby. Apabila ada perubahan mengenai aturan-aturan tersebut, akan kami informasikan lebih lanjut ke Bapak Ibu melalui WA group atau kami WA masing-masing kepada Bapak dan Ibu. Perjalanan kita selama 12 hari, insya Allah 5 hari di Madinah dan 5 hari di Mekah. 2 hari itu perjalanan PP. Kita menggunakan pesawat Lion Air dengan tipe terbaru Airbus A330-300. Ini kurang lebih kapasitasnya kurang lebih 390-an sampai 420-an. Ini mungkin bentuk-bentuk foto di dalam pesawat, pintu toilet, cara membuka, cara mengunci, interior dalam toilet. Karena ini pernah pengalaman pribadi, ada jemaah yang belum mengerti cara menggunakan interior toilet, bagaimana cara mengunci, bagaimana cara menyiram. Makanya kami berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah tanggal 24 Agustus hari Rabu H-1 Bapak dan Ibu sudah menyerahkan koper ke kami. Kenapa 1 hari sebelum keberangkatan? Karena kami harus prepare koper Bapak dan Ibu 1 hari sebelum keberangkatan ke bandara. Karena biasanya pihak bandara meminta itu kalau grup keberangkatan grup 1 hari keberangkatan, apalagi keberangkatan pagi, untuk supaya tidak terburu-buru di bandara. Hari pertama, hari Kamis tanggal 25 Agustus, para jemaah sudah berkumpul di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II paling telat jam 4 pagi. Bagi Bapak Ibu jemaah yang berangkat melewati Bandara Padang dan Jakarta, bisa membaca itinerary perjalanan Bapak Ibu di program perjalanan yang sudah kami bagikan kepada Bapak dan Ibu. Kita akan berangkat take off ke Medan itu pukul 06.20 pagi. Insya Allah kita akan mendarat di Bandara Kuala Namu, Medan itu jam 07.25 pagi. Selanjutnya kita akan masuk ke imigrasi dan menunggu penerbangan berikutnya jam 14.30 siang. Untuk mengenai makan siang Bapak dan Ibu, itu kami siapkan di bandara. Nanti akan Bapak Ibu akan kami kondisikan di bandara, apakah masuk ruang lodge atau apa, nanti akan kami infokan berikutnya. Insya Allah pukul 14.30 kita akan take off menuju bandara di Madinah dengan menggunakan pesawat Lion Air. Insya Allah di hari yang sama 19.20 waktu Saudi kita mendarat di Madinah, dan setelah proses imigrasi kita berangkat menuju hotel di Madinah. Ketika kedatangan di Madinah, kami meminta tolong Bapak dan Ibu untuk mengambil kopernya masing-masing dan dimasukkan ke dalam X-ray. Setelah melewati X-ray, akan ada petugas dari Selatur yang menghandle koper Bapak dan Ibu. Mohon Bapak Ibu tetap mengawal, memperhatikan koper Bapak dan Ibu agar tidak ada ketinggalan di Madinah, di Bandara Madinah. Ini tempat-tempat minum Zam-Zam, ada
tempat minum Zam-Zam, bentuk-bentuknya, dan untuk mengetahui apakah itu air Zam-Zam atau tidak, biasanya ada tertulis di tempat minum itu only Zam-Zam. Kalau tidak ada tulisan itu berarti air mineral biasa. Untuk informasi Raudah, selama pandemi ini para jemaah itu dibatasi untuk masuk ke Raudah. Saat ini untuk masuk ke Raudah itu bagi jemaah cuma diberikan 1 kali kesempatan, itu akan kami melakukan proses untuk pengambilan, itu proses belum. Seandainya setelah dari Raudah Bapak dan Ibu ingin mengunjungi Raudah kembali, Bapak Ibu bisa mengakses jadwalnya itu di aplikasi Tawakalna. Nah, untuk cara mendapatkan slotnya itu Bapak Ibu disarankan memiliki kartu Arab Saudi. Nah, untuk memiliki kartu Arab Saudi itu akan kami berikan Bapak Ibu fotokopi paspor dan fotokopi visa untuk membeli kartu Arab Saudi dan rute-rute city tour yang di Madinah. Nah, saran kami ketika Bapak Ibu turun di lokasi-lokasi ziarah, mohon diperhatikan warna bus, tempat parkirnya, nomor bus kalau ada, karena untuk memudahkan Bapak dan Ibu tidak salah masuk bus. Karena ini sering kejadian jemaah Indonesia masuk ke bus jemaah yang lain, dan sadarnya ketika di tujuan berikutnya, loh kok saya di bus ini ya? Yang dari saya, apabila Bapak dan ada pertanyaan bisa dipertanyakan ke saya atau melalui grup.